Arsitektur itu ibarat menulis. Anda harus menyuntingnya berulang kali agar terlihat sederhana dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Fikri Cahyonugroho, kemudian ada Mutiara Dewi, Anita Septiani, Safira Maharani, dan Alivia Putri akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk materi minggu ke-5 dan minggu ke-6, yaitu konstruksi elemen lanskap dan sambungan konstruksi. Selamat menyaksikan. Berikut lokasi tapak yang kami pilih berada di Perumahan Duta Bintaro, Pasar Kuta, Tangerang Selatan. Lokasi tapak kami tandai dengan garis berwarna biru. Di lapangan ini biasanya warga sering memakainya menjadi tempat berolahraga, tempat bermain, maupun acara-acara seperti buka puasa bersama maupun maaf-maafan ketika lebaran. Berikut peta inventarisasi dari tapak. Di tapak tersebut terdapat beberapa tanaman yang ada di sana. Kemudian di sana juga ada ayunan, ada lampu dan ring basket untuk berolahraga, ada bench, ada gazebo, ada stop kontak listrik. Kemudian juga ada tempat sampah di sana. Ini posisinya menghadap ke utara, lalu matahari mengarah dari timur, dari sebelah kanan ke barat. Lalu anginnya dari arah barat laut. Potensi yang di sana, tapak memiliki banyak tanaman yang beragam. Kemudian kawasannya hook dan aksesnya mudah. Terlihat tadi di peta inventarisasi diapit beberapa jalan dan salah satu arah jalannya mengarah langsung ke tempat area keluar masuk atau pos satpam. Kondisi gazebo yang baik sering digunakan untuk panggung atau tempat berkumpul para warga, kemudian lahannya yang luas dan memadai. Kendalanya, perkerasan di lapangan basket telah rusak, banyak yang bompal, sehingga ketika dipakai untuk bermain basket atau bersepeda di sana, itu pasti akan rentan tersandung atau terjatuh. Tiang lampu yang rusak, sehingga ketika terkena angin seringkali mengeluarkan bunyi-bunyi yang seperti akan jatuh lalu bergoyang-goyang. Lalu lampu-lampunya juga banyak yang sudah rusak, tanamannya ada yang kurang tertata, alat mainannya ada yang rusak, kemudian ada bekas bangunan yaitu semacam tumpukan batu-batu kecil yang menjadikan itu menjadi bad view. Berdasarkan potensi dan kendala tersebut, kami merumuskan beberapa solusi. Yang pertama, ada perbaikan perkerasan yang didasarkan pada elemen konstruksi dengan memperhatikan earthworks and topsoil in relation to structure, paving, dan dealing with water. Yang mana kami akan melakukan preparation of the site dengan membersihkan rumput yang ada dan juga mengupas lapisan atas perkerasan yang rusak agar saat pemasangan perkerasan yang baru menjadi lebih optimal. Kemudian untuk paving, kami akan menggunakan struktur rigid pavement dengan lapisan yang tebal sehingga perkerasan akan menjadi lebih awet dan juga dapat mengurangi runoff. Kemudian untuk perkerasan juga diberikan kemiringan 2-3% agar runoff bisa mengalir ke drainase terdekat. Untuk bahan yang digunakan dalam perbaikan perkerasan ini adalah beton, pasir, dan geotextile fabric. Di samping dua gambar dari detail engineering design untuk perkerasan rigid pavement dan juga untuk perkerasan permeable pavement yang mana digunakan untuk wilayah selain lapangan, yang mana digunakan sebagai arena bermain. Selanjutnya, ada perbaikan untuk ring basket dan lampu. Kita akan memperbaiki lokasi dari ring basket yang mana tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Kemudian, kami memperhatikan paving dan juga side structure-nya yang ada di sana. Perkerasan yang digunakan, kita menggunakan perkerasan yang sesuai dengan tapaknya, yang sesuai dengan perkerasan tapak, yaitu rigid pavement agar lebih awet. Kemudian untuk bahan dari tiangnya
tiang listrik, baik tiang listrik maupun dari basket, kita menggunakan baja. Dan untuk bahan perkerasannya masih sama dengan perkerasan sebelumnya, yaitu beton, pasir, geotekstil, fabrik. Selanjutnya, ada perbaikan di arena bermain, yang mana kami memperbaiki untuk perkerasannya yang tadi sudah disebutkan. Kami akan menggunakan permeable pavement dengan structure rigid selain dari pavement tersebut, kami akan mengubah dan memperbaiki beberapa permainan. Yang pertama ada ayunan dan juga ada permainan putaran. Sebelum kami memperbaiki hal tersebut, kami akan melakukan pembersihan lahan karena di lahan tersebut terdapat bahan bangunan yang berserakan. Kemudian kami juga akan menambahkan retaining structure yang digunakan untuk mencegah turunnya tanah. Dan kami menggunakan tipe unit and stack wall system dengan metode dry lead stone. Selain itu, permeable pavement yang berguna untuk menyerap air tanah. Kemudian untuk bahan permeable pavement-nya adalah beton, pasir, kerikil, dan geotekstil fabrik. Kemudian untuk bahan dari alat bermain yaitu ayunan dan putaran akan menggunakan baja. Dan untuk bahan retaining structure-nya akan menggunakan dry lead stone and granular material. Kemudian kami akan mengubah bentuk dari ayunannya agar bisa diletakkan di banyak lokasi. Selanjutnya ada penataan tanaman atau perbaikan tanaman. Penataan tanaman di sini dipilih karena ada beberapa tanaman yang tumbuh secara liar, maka kami akan memperbaiki atau mencabut tanaman tersebut. Terdapat beberapa tanaman topiari yang berada di luar tapak tersebut sehingga tidak perlu dirubah, hanya perlu perawatan rutin. Karena lokasi untuk tumbuh tanaman tersebut adalah berupa tanah, maka kami akan melakukan pembenahan dengan memberikan retaining structure masih dengan unit tipe yang sama, yaitu unit and stack wall system dengan metode dry lead stone untuk menahan turunnya tanah. Dan bahan dari retaining structure-nya juga masih sama, yaitu dry lead stone dan granular material. Selanjutnya ada perbaikan gazebo. Kondisi gazebo pada saat ini sudah termasuk baik, namun kami akan memperbaiki dari beberapa lantai yang pecah dengan campuran bahan lantai yaitu keramik dan campuran semen. Kemudian dari run-off juga kita akan memperbaiki dari pipa alirannya. Dan juga untuk dinding gazebo yang biasanya kita tahu dinding adalah untuk sekat atau untuk menutupi, namun karena ini adalah ruang publik, maka dinding gazebo sudah cukup baik. Tentunya sebuah tapak tidak akan sempurna tanpa kehadiran elemen softscape. Elemen softscape berupa tanaman yang tersedia pada tapak tersebut antara lain Hemerocallis, Lilias spodialus atau disebut juga sebagai daily kuning. Selanjutnya ada tanaman yang biasa dikenal sebagai Brachylae, ada juga Curcuma longa atau dikenal sebagai kunyit, dan ada juga tanaman yang cukup populer yaitu dikenal sebagai daun bahagia. Selanjutnya ada Mangifera indica atau dikenal dengan lokal mangga, dan ada Plumeria alba atau dikenal sebagai kemboja putih, dan ada juga pohon belimbing sayur serta pohon cinaberi. Selanjutnya masih berkaitan dengan elemen softscape. Di sini masih ada banyak pepohonan, antara lain adalah Prunus persica atau disebut juga dengan pohon peach. Selanjutnya ada pohon bakung. Selanjutnya ada pohon katsuba, dan ada bougainvillea atau disebut juga sebagai bunga kertas. Ada pohon ginkgo dan juga ada pohon pepaya Jepang. Selanjutnya di sini tersedia lagi pohon mangga dan juga yang terakhir adalah pohon jaba. Selanjutnya adalah proses histori penyambungan. Tentunya sebuah bahan terkadang harus dilakukan proses penyambungan untuk menyatukan antara satu logam dengan logam lainnya. Nah, penyambungan ini sendiri bisa dilakukan disesuaikan dengan metode dan kondisi logam tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi penyambungan itu sendiri. Yang pertama adalah jenis logam, yang kedua adalah faktor pengerjaannya seperti alat-alat yang digunakannya. Selanjutnya adalah penggunaan konstruksi. Penggunaan konstruksi terkait dengan tujuan dari konstruksi itu sendiri. Misalkan jika digunakan untuk pembangunan dengan konstruksi berskala kecil, tentunya akan lebih efisien. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, yaitu berkaitan dengan keuangan dan lain-lain. Nah, untuk
Untuk proses penyambungan dapat dibedakan ke dalam dua kategori besar, yaitu sambungan permanen dan sambungan non-permanen. Untuk sambungan non-permanen itu sendiri merupakan jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung dapat dilepas kembali tanpa merusak bagian yang disambung tersebut. Yang termasuk ke dalam sambungan non-permanen ini yaitu screw, snap, dan string. Lalu untuk sambungan permanen merupakan jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung tidak dapat dilepas kembali dan apabila dilakukan pelepasan sambungan akan mengakibatkan kerusakan. Kemudian untuk metode sambungan permanen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mechanical, di mana metode sambungan secara mechanical ini cocok untuk proses penyambungan plat-plat yang tipis. Yang termasuk ke dalam metode ini adalah sambungan dengan paku keling, sambungan dengan lipatan, dan sambungan dengan staple. Lalu yang kedua ada solid state. Sambungan dengan metode solid state ini merupakan penyambungan logam yang dilakukan di mana bagian logam yang disambung masih dalam kondisi solid atau padat, sehingga tidak selalu memerlukan pemanasan karena pengerjaannya masih dalam kondisi temperatur kamar. Nah, yang termasuk ke dalam metode ini, yang pertama ada cold welding, yang kedua ada diffusion welding, yang ketiga ada friction welding. Lalu untuk metode yang ketiga yaitu liquid state. Sambungan dengan metode liquid state adalah penyambungan logam yang dilakukan di mana masing-masing logam yang akan disambung dalam kondisi liquid atau cair, termasuk apabila menggunakan filler atau bahan tambahan juga ikut mencair. Nah, yang termasuk dalam metode ini adalah yang pertama ada resistance welding, yang kedua ada electric arc welding, lalu ada high energy beam welding, lalu ada soldering, ada brazing, dan ada adhesive bonding. Nah, lalu ada kekurangan dan kelebihan sambungan dengan pengelasan. Untuk kelebihannya itu sendiri yaitu efisiensi sambungan yang baik dapat digunakan pada temperatur tinggi. Lalu tidak ada batas ketebalan logam yang akan disambung. Lalu ada juga geometri sambungan yang lebih sederhana dengan kekedapan udara, air, dan minyak yang sempurna. Lalu kelebihan yang lainnya, tidak ada kemungkinan sambungan longgar, fasilitas produksi lebih murah, meningkatkan nilai ekonomis, produktivitas, berat yang lebih ringan, serta batas mulur atau yield lebih baik. Sementara untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama, kualitas logam las berbeda dengan logam induk. Lalu terjadinya distorsi dan perubahan bentuk atau deformasi oleh pemanasan pendinginan cepat. Lalu ada juga tegangan sisa termal dari pengelasan dapat menyebabkan kerusakan atau retak pada bagian las. Lalu kerusakan bagian dalam sambungan las sukar dideteksi. Dan yang terakhir masalah dalam disassembling. Lalu ada macam-macam jenis pengelasan. Yang pertama ada resistance welding, yang kedua ada thermal welding, yang ketiga ada high energy beam welding, dan yang terakhir ada electric arc welding. Nah, berikut merupakan macam-macam sambungan pengelasan. Untuk gambar yang di atas merupakan gambar dari macam-macam sambungan pengelasan. Lalu kemudian ada pula jenis-jenis sambungan. Bisa terlihat di gambar. Selanjutnya untuk detail sambungan gazebo, yaitu alasan diperlukannya sambungan pada gazebo yaitu untuk menyambungkan dua atau lebih material penyusun gazebo. Sambungan yang digunakan pada gazebo yang berada di tapak yaitu sambungan baja, di mana pengaplikasiannya diantara lain pada rangka atap baja ringan dan pemasangan atap asbes. Jenis-jenis sambungan yang digunakan yaitu baut, di mana berfungsi untuk menyatukan antar baja ringan pada rangka atap. Yang kedua dynabolt, untuk menyambungkan rangka atap baja ringan dengan beton. Dan yang ketiga ada paku ulir, yaitu untuk menyambungkan atap asbes dengan rangka atap. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari tiap sambungan pada gazebo. Yang pertama yaitu baut, di mana kelebihannya yaitu mudah dipasang, dapat dibongkar pasang, dan dapat menyambung baja dengan tebal 4D. Kekurangannya yaitu konsentrasi tegangan tinggi di daerah ulir, menambah berat beban, konsentrasi tegangan pada bagian ulir tidak mampu menahan berbagai kondisi beban. Kemudian yang kedua ada dynabolt, di mana kelebihannya yaitu mudah dipasang, dapat dibongkar dan dipasang dengan mudah, dapat menyambung baja dengan tebal 4D, dan dapat diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi bangunan yang bersifat berat serta beban tertukar.
Sementara itu untuk kelemahannya, yaitu harus ada perawatan secara terus-menerus agar tidak mengalami korosi. Bila terdapat satu dynabolt yang mengalami kerusakan, maka proses pembongkarannya akan sulit. Ikatan yang terbentuk lambat laun akan menjadi sedikit longgar sehingga perlu dipantau secara berkala. Kemudian yang ketiga ada paku ulir, di mana memiliki kelebihan yaitu kuat, mudah dibongkar dan dipasang, tersedia dengan berbagai ukuran. Sementara itu untuk kelemahannya yaitu terjadi konsentrasi tegangan pada ulir akibat bentuk ulir dan pembebanan yang berubah-ubah. Kemudian di sini ada gambar dari detail sambungan gazebo. Untuk di sebelah kiri merupakan detail dari sambungan pemasangan baut dan dynabolt, di mana baut ini digunakan untuk menyambungkan baja ringan satu dengan baja ringan lainnya pada kerangka atap. Sedangkan untuk dynabolt digunakan untuk menyambungkan antara kerangka atap dengan dinding atau beton. Gambar pada sebelah kanan, ini merupakan detail cara memasang paku ulir pada atap asbes, yaitu dengan cara menggunakan bor dan dipasang juga ring karet pada bagian bawah dari paku ulir itu sendiri. Kemudian terdapat detail sambungan untuk tiang lampu dan ring basket, di mana bahan penyusun sambungannya yaitu baja, dan jenis sambungannya yaitu dengan cara pengelasan. Itu tadi adalah penjelasan hasil diskusi kami untuk materi MIU ke-5 dan MIU ke-6. Semoga bisa membantu kita dalam kegiatan pembelajaran. Jangan lupa untuk membaca sumber-sumber yang lain agar ilmu kita semakin bertambah. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstruksi.